Kalau misalnya kemudian berorganisasi itu bagian dari passionnya, hobinya, justru malah ketika dia diam di rumah, itu malah apa? Gelisah gitu, nggak enak gitu loh. Efeknya itu bukan pada saat kita berorganisasi sekarang, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Hadi Firmansyah. Di sini saya sebagai host di Bincang Kampus yang ketujuh. Dan di sini saya nggak sendiri loh teman-teman. Saya ditemani oleh Halo, Rizky. saya Rizky ya. Udah nggak asing semuanya. Ya, Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih? jadi hari ini kita tuh mau ngebahas mengenai berorganisasi bukan penghalang di akademik. Ya, kan kebanyakan dari teman-teman biasanya, khususnya teman-teman mahasiswa, beranggapan bahwa organisasi ini sebagai suatu penghalang nih buat Oke. kuliahnya dia. Nah, jadi sebenarnya organisasinya nggak salah teman-teman. Yang salah di sini itu orangnya. Dimana kalau misalkan orangnya bisa memanajemen waktu dengan baik, kedua hal tersebut bisa dikerjakan secara langsung dan baik gitu. Tentunya kita di sini juga nggak ngobrol berdua doang ya. Ya, Kita kedatangan narasumber spesial nih ya, iya, tentunya. yang sangat luar biasa gitu. Yang memang tentunya juga sudah berpengalaman melalang buana di berbagai organisasi ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi di sini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bang Zulfahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah, sehat. Kesibukan hari ini ngapain aja Bang? eh Kalau kesibukan, alhamdulillah sekarang lagi sekarang ngajar. Alhamdulillah, ngajar. Kemudian ya organisasi di Pemuda Muhammadiyah DKI. Terus sekarang juga lagi nyelesain S3. Jadi mahasiswa sekaligus masih berorganisasi gitu ya. Apalagi di luar kampus lagi ya. Berarti tepat sekali nih, teman-teman. Jadi kita datang narasumber yang sangat tepat gitu. Tapi kebetulan Abang juga organisasinya kalau boleh tahu apa aja sih, Bang? Saya dulu belajar organisasi sebenarnya berawal dari dulu SMP itu pertama kali saya berorganisasi itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh dulu namanya ini Ikatan Remaja Muhammadiyah. Di Ikatan Remaja Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah 9 tuh awal pertama kali. Dan di pertama kali itu saya terpilih sebagai ketua ranting. Ketua ranting SMP Muhammadiyah 9 ya, ranting Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kemudian di SMA itu menjadi sekretaris ranting Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kemudian dari situlah proses belajar berorganisasi gitu ya. Terus kemudian masuk dunia perkuliahan sampai dengan sekarang ya. Akhirnya ngerasain sebenarnya berorganisasi itu asik gitu loh. Berorganisasi asik. Yang pertama kita bisa banyak ketemu orang, kemudian nambah wawasan, nambah pengalaman, kemudian juga banyak belajar lah dari organisasi itu. Itu sih. Jadi memang udah dari SMP udah merintis berorganisasi gitu ya. Udah jadi aktivis gitu ya. Aktivis. Jadi awalnya tuh apa sih Bang faktor yang mempengaruhi Abang sehingga saat SMP nih ya, saat SMP mengikuti organisasi gitu? Justru malah kalau dibilang mungkin dulu saya termasuk orang yang agak sering nervous kalau misalnya disuruh ngomong di depan orang banyak gitu ya. Tapi kan ketika kita berorganisasi mau nggak mau harus memaksakan diri, iya ketemu banyak orang, kemudian bicara di depan orang banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman berorganisasi itu efeknya itu bukan pada saat kita berorganisasi sekarang, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Kita membangun jaringan gitu. Iya. Ke depan gitu. Jadi kita membangun jaringan, kenal banyak orang. Ya itu manfaatnya sebenarnya kalau kita ini. Tapi kalau bahas masalah organisasi ya Bang, ini kan tentunya bisa dibilang mitos atau fakta nih ya soal seputar mahasiswa yang join organisasi itu pasti nilainya menurun gitu.
Kan banyak yang bilang gitu deh. Kalau menurut abang sendiri itu gimana? Eh, ya memang kalau mahasiswa atau kita aktif berorganisasi mau nggak mau suka tidak suka ada hal yang itu menjadi pilihan. Mana yang harus kita prioritaskan, mana yang kemudian kita berjalan bersamaan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita masih dalam kuliah yang aktif gitu ya, aktif kuliah. Mau nggak mau ya itu sebagai sebuah pilihan memang ada yang harus kita korbankan. Bagaimana kita memanage waktu, ya, kapan waktu kuliah, kapan waktu berorganisasi gitu. Malah dulu ekstrimnya saya bilang begini. Ini bercandaan saya aja sih sebenarnya ekstrimnya saya. Justru jangan sampai kuliah itu ganggu organisasi. Jadi sebaliknya. Ya sama kuliah ganggu organisasi. Mau nggak mau kita fokus sama kuliahnya. Artinya ya pada saat jam-jam kuliah kan jam kuliah itu kan sudah terjadwal ya. Sudah terjadwal ya sudah komitmen dengan jadwal itu. Maka kemudian ya kita baru melaksanakan dengan organisasi kira-kira gitu. Tapi pernah nggak sih bang di komen gitu sama teman atau mungkin orang tua nih kayak, oh kamu kelihatannya lebih sering organisasi gitu sih, tapi kuliahnya mungkin jarang atau gimana gitu. Oh itu sering banget kayak gitu tuh. Cuman ya itu tadi, ini kan pertama ini sebagai sebuah pilihan dan kemudian ini komitmen kita gitu. Sebagai seorang organisatoris, seorang yang aktif dalam berorganisasi, tentunya kita kan akan menjadi apa dalam tanda kutip semacam trendsetter di kalangan teman-teman yang lain gitu ya. Dianggap wah ini aktivis dan lain sebagainya dan itu harus menjadi contoh. Nah maka kemudian kalau kita menganggap seperti itu ya mau nggak mau kita juga harus bisa menunjukkan bahwa secara akademis ya kita juga mampu gitu loh. Iya kita juga mampu melaksanakan itu gitu. Jadi bukan kemudian bahwa aktivis itu dianggap ya, malas kuliah gitu. Tapi ya serunya berorganisasi itu justru banyak hal yang mungkin pelajaran di kelas itu nggak kita dapat, tapi kita dapat di luar. Contoh misalnya kita bisa bagaimana bernegosiasi, proses lobby, belajar ketemu orang, itu kan mungkin kita nggak pernah dapat di bangku perkuliahan secara ya kalaupun dapat secara teori gitu yang kita bisa ini, tapi praktiknya kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau ya dalam berorganisasi itulah kemudian praktiknya gitu. Jadi ini sama-sama belajar, cuma beda media aja. Ya kira-kira gitu. Dan justru apa banyak juga pengalaman kita di organisasi kemudian bisa kita aplikasikan di dalam perkuliahan misalnya gitu, atau teori-teori yang kemudian kita dapat di perkuliahan bisa kita aplikasikan di organisasi gitu. Kan biasanya bang mahasiswa nih maksudnya ya biasa ada kesalahpahaman gitu bang. Dia mikir kalau wah gue organisasi takutnya gini. Ada nggak sih kesalahpahaman yang pernah abang temui dan menurut abang kesalahpahaman itu perlu diluruskan gitu? Banyak yang beranggapan bahwa kalau berorganisasi itu akhirnya nanti kuliahnya terbengkalai, ya kan, secara akademis menurun dan lain sebagainya. Itu sebenarnya balik ke individu masing-masing sih ya, gitu ya. Kalau tadi saya bilang bahwa sebagai seorang Oke, jadi dalam berorganisasi itu ya itu pilihan gitu, tergantung dari individunya. Jadi sebenarnya kalau ada yang beranggapan bahwa organisasi itu akhirnya mengganggu kuliah, itu menurut saya ya memang secara individunya aja nggak bisa dia manage waktu betul gitu. Jadi harusnya sebagai seorang organisatoris ya atau sebagai seorang aktivis ya dia harus bisa menunjukkan atau menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Ini ngomong soal tadi bang individual kan pasti kan tergantung individualnya. Nah menurut abangnya ada strategi konkret nggak gimana supaya nih misalkan ada mahasiswa yang baru mau ikut organisasi. Nah, strategi apa nih yang harus mereka siapin agar kuliah mereka itu sama organisasi itu balance gitu bang, seimbang gitu.
Saya rasa semua kegiatan kuliah, kegiatan organisasi itu kan terjadwal ya. Bisa kita atur gitu. Ya bagaimana masing-masing individu memanage waktu aja sebenarnya. Kalau kemudian misalnya dia mau ya kegiatan organisasi, tentunya dia tahu jadwal-jadwal kuliahnya kapan, jadi gitu. Kemudian kapan dia kegiatan organisasi gitu ya. Kalaupun misalnya katakanlah misalnya jadwalnya bentrok gitu, ya itu tinggal bagaimana memanage saja sebenarnya masing-masing individu gitu. Nah, lanjut nih Bang. Mungkin kalau dari Abang sendiri kan sekarang udah kerja, terus kuliah juga ya, terus ikut organisasi juga tuh, ngebagi waktu gimana tuh? Ya itu tadi ya, kita bagaimana membagi waktu itu yang tentunya kita harus membuat skala prioritas. Ya, skala prioritas. Mana yang kemudian menjadi prioritas utama, maka itu yang kita dahulukan, baru kemudian yang lain gitu. Seperti misalnya kalau memang lagi jadwalnya kuliah, ya udah itu jadwal untuk prioritas utama kita jadwalkan kegiatan pelaksanaan kuliah gitu. Kemudian kalau dalam organisasi ya sudah fokus atau menjalankan kegiatan organisasi gitu. Itu sih. Tapi Bang pernah nemuin tantangan gak Bang semasa ngejalanin kehidupannya sekarang, mungkin yang tadi sibuk organisasi juga, kuliah juga? Oh banyak, tantangan banyak, masalah waktu, kadang jadwalnya di sini, wah itu banyak banget ya. Tapi itu tadi, ada yang harus kita prioritaskan. Kemudian kalau kita sudah milih prioritas, berarti ada sesuatu yang kemudian kita harus korbankan gitu. Iya, itu memang sudah menjadi konsekuensi dalam kita berorganisasi. Jadi intinya kita ngejalanin semuanya tuh nggak harus hasilnya yang terbaik, yang penting baik semuanya gitu ya, bisa dijalanin semua ya. Bahkan kalau bisa pun ya tetap terbaik juga buat gitu ya. Ya kan kita punya kegiatan banyak, kita maunya semuanya bisa kita ikutin kan gitu. Cuman kan persoalannya kita nggak bisa bagi diri gitu kan. Iya 24 jam. Jadi ya udah, kita buat skala prioritas, mana yang kita prioritaskan, ya itu dulu kita kerjakan gitu. Baru kemudian yang lain gitu. Oke Bang. Nah tadi juga di awal sebenarnya udah sempat disinggung nih Bang soal benefit ikut organisasi. Nah kalau dari Abang sendiri nih, yang benar-benar dirasakan banget dari Abang ngejalanin organisasi dari waktu SMP bahkan sampai kuliah sekarang itu apa Bang? Itu tadi, saya termasuk orang yang dulu tuh agak malu gitu kalau ngobrol di depan orang banyak. Tapi ketika berorganisasi akhirnya jadi terbiasa bicara di depan orang banyak. Kemudian benefit yang berikutnya adalah soal kita punya jaringan. Artinya mau kita misalnya lagi pergi kemana, kita punya teman di sini, kita bisa ngobrol, bisa ketemu gitu ya. Kemudian punya banyak kenalan gitu ya. Itu yang lebih yang menurut saya dalam berorganisasi itu ya benefit yang paling besar lah ya. Kita bisa punya banyak jaringan, kita punya banyak kenalan, kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Jadi memperluas jaring gitu ya, nggak sekedar cuma di kampus aja, tapi sampai di luar juga gitu ya. Jadi Bang, ngomongin soal itu ya, Abang kan udah lama dari SMP berorganisasi. Nah kira-kira pernah nggak sih Bang nemuin kayak rasa bosan untuk berorganisasi? Dan kalau misalnya Abang nemu, apa yang Abang lakuin nih supaya Abang tetap berorganisasi terus? Kalau kita berorganisasi tuh sebenarnya ini jangan terpaksa. Atau kemudian berorganisasi itu semacam hobi. Iya, hobi gitu. Kalau misalnya kemudian kita berorganisasi itu hanya cuma sekedar kalau bahasanya anak sekarang tuh FOMO, ikut-ikutan gitu ya, FOMO, makanya itu tadi pasti akan ada rasa jenuh, rasa bosan gitu loh. Kalau misalnya kemudian berorganisasi itu bagian dari passionnya, hobinya, justru malah ketika dia diam di rumah itu malah
bisa gitu, nggak enak gitu loh. Karena biasa, iya, biasa ngapa-ngapain gitu, bisa ketemu orang, bisa ya macam-macam gitu. Tapi giliran pas lagi ya dia di rumah aja nggak ada kegiatan, ya udah pasti nggak enak gitu ini. Itu sih gabut, iya. Iya, kira-kira gitu. Tapi bahas masalah ini juga ya bang, motivasi juga ya bang, soal berorganisasi. Kalau abang tuh kan tadi ada tipe dua orang ya, yang satu dia motivasinya join karena emang pengen mengembangkan diri, terus yang kedua itu karena pengen mengembangkan organisasinya. Kalau abang sendiri yang mana bang? Dua-duanya. Dua-duanya. Justru kalau misalnya kita memang sudah nyebur dalam satu organisasi, mau nggak mau, pertama ya membesarkan organisasinya, baru kemudian nanti secara simultan itu ya justru kita juga akan mengembangkan diri gitu, mau nggak mau gitu. Karena kalau dalam berorganisasi kemudian kita cuman ya udah ikut-ikutan aja, ya organisasinya juga nggak akan berkembang gitu. Dan satu hal yang kemudian perlu kita ingatkan bahwa ketika kita masuk berorganisasi, maka dalam tanda kutip itu harus berambisi gitu. Ambisi itu perlu. Jadi jangan kemudian kita berorganisasi hanya cuma sebatas Ya udahlah cukup jadi anggota aja. Udahlah cukup jadi ketua bidang aja. Kalau perlu jadi ketua umum gitu. itu loh. Iya, jadi ketua umum, karena dari situlah kemudian kita memotivasi diri kita untuk mengembangkan skill dan lain sebagainya gitu. Kadang emang ini jadi semacam paradigma sekarang gitu. Anak-anak sekarang kebanyakan kalau disuruh ikut di organisasi, yang dia mau dulu manfaatnya apa nih buat gue gitu. Orang nggak ada manfaatnya buat gue, ngapain gue ikut kan? Lebih baik kalau yang kayak tadi abang bilang ya, kita lebih baik ngembangin dulu organisasinya, baru ngembangin diri kita gitu. Iya, banyak juga misalnya ya ngapain sih berorganisasi, emang dapat apa sih gitu. Mungkin ada yang ikut organisasi ya orientasinya adalah profit misalnya, dapat uang. Ya bisa juga. Gimana dalam organisasi itu kita bisa punya uang, nggak bisa juga gitu. Ya tergantung bagaimana kita menjalankan itu. Dan yang lebih penting adalah berorganisasi itu tadi yang di awal saya bilang, bahwa kita bisa ketemu banyak orang, bisa kenalan sama banyak orang, kita bisa tukar ide, tukar gagasan, kayak gitu sih. Iya, jadi intinya buat benefit itu bukan cuma secara material ya, tapi juga soft skill buat diri kita ya gitu ya. Kayak tadi yang disebutin public speaking, terus mungkin relasi juga. Ya. Jadi mungkin nggak bisa dilihat, tapi buat kedepannya bakal kelihatan, bakal bermanfaat. Jadi berorganisasi itu nggak cuman hari ini manfaatnya, tapi ya mungkin beberapa tahun ke depan gitu. Kita mungkin yang awalnya sekarang kita bisa ketemu sama siapa namanya Mas? Rizky. Nah, saya ketemu sama Rizky. Mungkin 2-3 tahun ke depan tiba-tiba Rizky kita ketemu lagi di jalan. Oh, Rizky udah jadi anggota dewan misalnya gitu kan, atau apa? Ya kan? Atau jadi pengusaha misalnya gitu kan? Iya betul. Nggak ada yang tahu gitu. Jadi itu yang manfaat kita bisa ketemu banyak orang. Oke, lanjut nih ya, Bang. Seputar abang sendiri nih, abang sebagai seorang dosen dan akademisi, terus mungkin juga berpengalaman di organisasi, memandang mengenai peristiwa tentang yang sering terjadi di kampus-kampus nih, soal mahasiswa tuh pada nggak mau join. Kan ini udah jadi hal yang marak ya, bahkan di kampus-kampus gede pun banyak yang kayak gitu juga, ya BEM-nya sepi mungkin, atau UIM juga sepi gitu. Kalau dari abang sendiri, menurut pandangan abang tuh karena apa? Nah, ini menarik ya. Saya mencermati memang sekarang ini justru di kampus-kampus itu malas berorganisasi. Ya ikut BEM, ya itu tadi misalnya ditanyakan memang kalau mau ikut organisasi apa sih, dapat apa sih dan lain sebagainya. Kalau saya melihatnya justru pengurus-pengurusnya periode-periode sebelumnya itu tidak bisa memberikan rasa nyaman di organisasi itu gitu.
Sehingga orang tuh ikut organisasi itu kayak tertekan gitu loh. Kayak yang wah ini diperintah ini harus bikin ini harus ini disuruh-suruh ini gitu. Jadi nggak nyaman ngikutin organisasi itu gitu. Maka kemudian ya dalam berorganisasi itu kan harusnya ya enjoy aja gitu, santai aja. Jangan kemudian merasa di di pressure gitu ya, dari tekanan kemudian seolah ikut organisasi itu harus melaksanakan apa itu ya kayak gitu. Jadi rasa nyaman itu menurut saya jadi hilang. Akhirnya ya saya harus bicara soal ada senioritas yang kemudian itu orang nggak nyaman di situ. Oke, betul ada senioritas gitu. Cuman yang seperti apa sih gitu? Senior yang memang dia harus mengkader gitu kan? Apakah mengkader itu dalam tanda kutip itu seperti perpeloncoan atau seperti apa kan gitu? Itu yang akhirnya orang jadi ngapain sih gitu? Bentak-bentak sama senior dan lain sebagainya, disuruh-suruh ini suruh itu, ngapain? Nggak ada benefitnya. Yang penting gua kuliah, yang penting kuliah selesai udah. Ya udah gitu aja. Itu memang pilihan. Cuman itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya banyak mahasiswa kita yang malas berorganisasi karena kayak gitu. Jadi nggak ada rasa nyaman atau kebersamaan itu nggak dibangun di situ gitu. Jadi ya udah gap antara seniornya, juniornya itu yang akhirnya nggak ini. Iya itu. Terus kan biasanya ada salah satu faktor di mana mereka tuh nggak masuk organisasi gara-gara banyak kegiatan tuh. Nah, dari abang sendiri ada tips nggak gimana supaya pemikiran mereka tuh berpikir bahwa ternyata banyak kegiatannya ada manfaatnya gitu dan ini. Nah itu yang harus ditunjukkan bahwa mengikuti berorganisasi ber-IMM, ikut sebagai BEM di kampus itu harus ditunjukkan asiknya di IMM tuh apa sih, asiknya di BEM tuh apa sih gitu, sehingga orang tuh tertarik untuk ikut berorganisasi gitu. Ya mungkin karena mereka melihatnya ngapain sih gitu kan berorganisasi. Tentunya itu tadi soal kenyamanan kita di dalam organisasi dan kemudian ya harus bisa menunjukkan asiknya berorganisasi itu kayak apa sih gitu, ngumpul-ngumpul bareng tuh asiknya kayak apa sih kayak gitu-gitu. Nah itu yang perlu digalakkan lagi lah kira-kira gitu. Apa lagi? Oke, lanjut nih ya Bang. Tadi juga udah sempat ngebahas soal mungkin orang-orang pada mikirnya kayak yang tadi Abang bilang ya, kayak ya kan tujuan kita kuliah ya pastinya kuliah gitu ya. Ngapain kita ikut yang mungkin kayak organisasi gitu. Nah itu mungkin yang jadi pemikiran mahasiswa zaman sekarang. Nah Abang kan buat sekarang posisinya juga ngejabat ya di organisasi mungkin yang di luar kampus gitu. Nah kalau itu sendiri menurut Abang apakah tantangannya sama kayak yang di kampus sekarang yang mungkin pemikirannya sama kayak gitu atau justru berkebalikan kayak banyak yang berminat gitu Bang? Kadang begini, ada yang minat dalam berorganisasi hanya sebatas entah itu untuk melengkapi portofolio, untuk melengkapi kurikulum vitae-nya, sehingga dia masuk dalam kepengurusan gitu ya. Tapi kemudian nggak aktif di organisasi. Itu ada juga yang kayak gitu. Numpang nama doang, ada juga yang gitu. Yang penting dapat sertifikat, yang penting dapat pengakuan bahwa saya pengurus di organisasi ini gitu ya. Nah, itu banyak juga yang kayak gitu. Itu bagian dari tantangan juga bagaimana kita kemudian bisa mengajak teman-teman yang lain gitu. Cuman kan ya itu tadi, itu soal pilihan dari masing-masing individu dan kita nggak bisa memaksakan juga orang untuk terlibat aktif di dalam organisasinya kan gitu.
ya syukur dia sudah mau jadi pengurus itu ya sudah syukur sebenarnya gitu. Beban untuk kemudian kita menuntut mereka harus aktif itu kembali kepada individu, niatnya dia ikut organisasi apa gitu. Kalau emang mau aktif ya udah ayo aktif gitu, jangan kemudian cuman hanya sekedar numpang nama di SK misalnya gitu. Tapi Bang, biasanya kan saya ngerasain pribadi nih Bang, biasanya kayak saya ikut ini, ikut itu, terus yang ngejabat di sini, ngejabat di situ. Banyak yang berpikiran bahwa saya itu gila jabatan Bang. Itu gimana sih Bang tanggapan Abang untuk orang-orang yang beranggapan seperti itu Bang? Gila jabatan. Iya. Sebenarnya bukan selama dia sanggup untuk menjalankan di semua organisasi misalnya gitu, ya nggak apa-apa silahkan aja. Kan tadi saya bilang bahwa kalau kita berorganisasi itu harus punya ambisi gitu. Jangan cuma sekedar ikut organisasi ya udah sebagai anggota misalnya gitu. Ya, saya juga gitu Bang. Saya karena ada perkara seperti itu, saya mikir, "Ya udah deh jadi anggota aja, nggak perlu naik ke sini, nggak perlu naik ke sini." Nah, jadi saya kayak gitu Bang. Ya kalau misalnya kita cuma sebatas menjadi anggota, ya justru kita nggak ada punya tantangan untuk apa, untuk mengembangkan diri, mengembangkan skill dan lain sebagainya gitu. Hanya sebatas ya udahlah, kita cuma sebagai anggota atau sebagai follower saja gitu. Ya, iya. Mungkin kadang orang-orang nanti kayak ada tuh orang yang nggak berorganisasi tapi karyanya tetap sukses. Tapi kadang juga kita ngeliat para pimpinan di perusahaan juga dulunya dia juga mantan pemimpin organisasi juga gitu ya. Karena pemimpin perusahaan juga itu kan dia memimpin sebuah organisasi juga sebenarnya kan gitu. Jadi bukan yang kemudian orang yang apa namanya, yang dia nggak bisa memimpin perusahaan ya pasti dia pernah punya pengalaman tentang itu gitu. Oh iya, Abang kan udah lama juga organisasi nih. Kira-kira dari dulu sampai sekarang nih, pernah nggak sih Bang ngadepin tantangan terbesar gitu dalam berorganisasi? Dan kira-kira tantangan terbesar yang pernah Abang hadapin itu apa Bang? Tantangannya pertama soal ya bagi waktu ya. Kemudian yang kedua adalah apalagi kalau kita jadi pimpinan dalam organisasi, bagaimana caranya kita menyatukan dari berbagai banyak kepala dan karakter manusia, itu tantangan terbesar tuh dalam organisasi, menyatukan banyak kepala, banyak karakter, banyak kepentingan, ide, gagasan yang kemudian harus bisa kita rangkul dalam satu kesatuan itu tantangan dalam berorganisasi itu. Bukan kemudian dalam berorganisasi itu cuma senang-senang kumpulnya aja gitu, tapi bagaimana kita kemudian bisa menyatukan itu tantangan terbesar sebenarnya. Kira-kira cara Abang, Abang kan sebagai pemimpin nih, misalkan. Nah, jadi cara Abang untuk menyatukan berbeda-beda orang tuh itu seperti apa Bang? Ya tentunya kita harus sering banyak komunikasi ya, ya pendekatan secara individu ke masing-masing individu, kemudian ya ngobrol. Dalam berorganisasi itu ngobrol tuh nggak harus yang secara formal dalam kegiatan rapat dan lain sebagainya, tapi justru secara ya di luar informal lah atau non formal yang sambil ngopi gitu kan, sambil ngopi ngobrol dan lain sebagainya, biasanya ide-ide itu muncul gitu. Iya, dan chemistry itu terbangun dari situ gitu. Itu sih yang menjadi penting. Kan biasa dalam sebuah rapat nih Bang, kadang kita sebagai pemimpin kan harus menjadi penengah ketika ada terjadi suatu masalah tuh, kayak ada dua kubu yang berbeda pendapat dan itu susah untuk dipercayain gitu. Nah, tindakan Abang sebagai pemimpin tuh kira-kira gimana Bang untuk menengahi hal tersebut? Ya tentunya kalau dalam peristiwa itu atau dalam kasus itu ya mungkin nggak bisa kita selesaikan saat itu juga. Mungkin kita butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan itu. Maka kemudian ya kita harus ngobrol, masing-masing individu kita ajak ngobrol gitu. Dari masing-masing yang punya
apa yang konflik misalnya begitu, ya harus ngobrol dari hati ke hati mungkin, atau apa namanya, ngobrol santai lah, kira-kira maunya gimana, ini maunya seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita rangkum atau kita rangkul itu menjadi apa namanya, bisa bareng-bareng gitu. Tentunya dalam organisasi itu tadi, masing-masing kita punya kepala itu punya punya perspektif yang beda-beda itu kan, yang beda-beda gitu. Bagaimana menyatukannya itu bukan satu hal yang gampang sebenarnya. Cuma itu tadi, kita harus mengembangkan skill bagaimana kita bisa berkomunikasi, kemudian soal proses lobby kita itu, pendekatan kepada masing-masing individu. Nah, itu ya, skill yang perlu kita kembangkan. Nah, berarti walaupun tantangannya besar, itu juga akan menjadi manfaat besar bang ya buat diri kita sendiri. Ya, selain tantangan mau nggak mau kan kita akhirnya belajar tuh. Iya. Gimana sih cara memahami si A, gimana cara memahami yang B, Iya gitu ya. gimana cara menyatukan kedua ini. Iya. Nah, itu akhirnya kita belajar. Ya, memang kayak gitu juga nggak bisa dibiarin gitu ya bang, karena kan berarti kita juga bertanggung jawab terhadap generasi organisasi selanjutnya gitu ya. Betul. Mungkin juga ini saya juga pengen bertanya nih bang, ini juga sedikit menyinggung soal politik juga ya, tentang mungkin sekarang kan juga banyak organisasi yang mungkin ikut demonstrasi gitu ya. Nah, bagaimana pandangan abang nih juga sebagai akademisi melihat kondisi di mana ketika mungkin banyak orang yang nyinyir nih tentang lu ikut demo, lu ikut organisasi, nanti juga masuk DPR gitu. nanti masuk yang didemoin gitu malah. Kalau menurut abang sendiri tuh kayak gitu sebenarnya, kalau dari pandangan abang yang udah mungkin berorganisasi terus mungkin juga sekarang masih sebagai mahasiswa gitu, itu pemandangan itu sebagai hal yang gimana bang? Apakah sah-sah aja gitu? Ya sebenarnya apa namanya, kalau kemudian misalnya kita berorganisasi, demonstrasi, kemudian akhirnya juga ujung-ujungnya ya itu kan bagian dari proses dinamika gitu. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sebenarnya. Sah-sah aja kalau kemudian misalnya kita mau ya mungkin itulah jalannya, mungkin dari bawah udah seperti itu. Justru apa namanya, kayak ketika misalnya nanti masuk dalam atau menjadi pejabat misalnya, ya ingat aja bahwa kita pernah berjuang soal apa gitu ya. Nggak usah kemudian justru malah mengulangi kesalahannya sebelumnya. Jadi jangan justru malah apa ya, apa yang kita demoin tuh malah kita lakuin dulu waktu jadi pejabat gitu ya. Jadi itu ya mungkin bisa menjadi pengalaman buat kita, kemudian juga menjadi pembelajaran buat kita, sehingga apa, ketika sudah menjadi pemimpin dan berpejabat ke sana gitu, karena berorientasi itu, ya jangan melakukan hal yang pernah kita protes gitu. Oke, mungkin nih sebagai closing statement ya bang, tentang mungkin pesan aja nih buat mahasiswa, mungkin buat memandang organisasi itu sebaiknya seperti apa gitu bang, closing statement. Buat teman-teman yang mau berkecimpung dalam berorganisasi, melihat organisasi itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan. Berorganisasi secara asik, bergembira, enjoy. Jadi jangan kemudian berorganisasi itu menjadi sebuah beban bagi kita dalam menjalankan organisasi. Maka kalau kita mau berorganisasi, pastikan itu menjadi bagian dari passion atau hobi kita. Ya, jadi teman-teman, buat teman-teman semua, seperti yang dibilang abang tadi, abang Zulfahmi, bahwasanya jangan takut gitu berorganisasi. Mungkin teman-teman berpikir bahwa organisasi itu menakutkan gitu. Padahal sebenarnya banyak manfaat yang bakal kita dapetin, dan manfaat ini bermanfaat untuk kedepannya dan juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dari segi perbuatan kita, pemikiran kita, itu bisa berubah dengan baik ketika kita mengikuti organisasi. Dan itu juga berpengaruh di mana kita harus mempunyai niat untuk ikut organisasi. Gitu. Jadi memang pada intinya tuh berorganisasi itu kalian jangan memandang materi apa yang kalian dapat,
atau mungkin berapa nominal yang kalian dapatkan. Boleh memandang seperti itu, tapi alangkah lebih baik kalau kita juga memandang kontribusi apa yang telah kita berikan kepada organisasi. Dan seandainya kita juga bertanya pada organisasi itu sendiri mengenai apa sih yang udah dikasih organisasi buat saya, pandanglah beberapa tahun ke depan, karena itu nanti yang dirasakan manfaatnya dari berorganisasi gitu ya. Betul sekali. Nah, mungkin cukup sekian saja ya untuk Oke. bincang kampus hari ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe media sosial UTM Jakarta untuk melihat info selanjutnya mengenai konten-konten lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita pamit undur diri. Saya Hadi Firmansyah. Dan saya Rizky Ristianto. Oke, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.